Geng motor sering meresahkan. Di Jakarta, kepolisian menangkap 112 remaja geng motor yang mengatasnamakan Jakarta All Star. Mereka nampaknya siap untuk melakukan apa saja yang buruk. Di Bandung, bentrok geng motor. Rizky Ramadan terbunuh. Di Cirebon, Vina dan temannya dipepet sekelompok pemotor remaja. Setelah jatuh, mereka disiksa sampai mati. Kenapa? Kenapa anak-anak remaja ini membentuk geng yang jahat? Saudara, yang pertama, untuk mendapatkan identitas. Yang kedua, untuk diterima sekelompok orang. Yang ketiga, untuk bertindak bersama. Tetapi saudara, bukan hanya anak-anak remaja, setiap orang membutuhkan komunitas bagi dirinya. Itu untuk identitas, untuk diterima dan untuk bertindak bersama. Ada komunitas olahraga, komunitas profesi, komunitas politik, usia, materi, suku bangsa, kelas masyarakat, dan lain-lainnya. Dan ada satu komunitas yang paling dibutuhkan Anda dan saya. Paulus bercerita, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Ini adalah tentang komunitas gereja Kristen di Efesus. Paulus sangat bersyukur tanpa henti bila mendapat berita tentang mereka. Dalam urayanya di Efesus pasal 1 ayat 17-23, Paulus menyebutkan kepada mereka beberapa hal yang akan membuat komunitas gereja Kristen itu semakin membanggakan. Dan sesungguhnya inilah ciri-ciri komunitas gereja Kristen sejati. Yang pertama, ayat 17, memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Banyak orang merindukan Tuhan, tetapi di dalam beragamanya banyak yang justru tersesat dan tidak mengenal Allah. Gereja Kristen yang sejati memperkenalkan kita dan mendekatkan kita kepada Allah dengan benar. Ini penting karena mengenal Allah dengan benar adalah dasar bahagia. Yang kedua, ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Setiap orang butuh memiliki tugas pelayanan yang akan membuat dia berharga. Gereja Kristen menyediakan tugas-tugas yang terbesar, terindah, tertinggi. Dan setiap tugas itu adalah berdasarkan panggilan dan rancangan Allah Pencipta. Yang ketiga, ayat 18. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Menjadi kaya adalah kerinduan banyak orang. Gereja Kristen menyediakan kekayaan sejati. Bukan kekayaan materi, karena materi dapat musnah. Gereja Kristen menjanjikan kemakmuran hidup yang utuh di segala aspek, di segala keadaan. Orang Kristen sejati tidak akan berkekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat 19 yang keempat. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Menjadi penuh daya, perkasa, mampu merubah kesulitan jadi kemenangan adalah kerinduan setiap orang, bukan? Menjadi sakti. Gereja Kristen tidak menjadikan Anda sakti. Hanyalah Allah yang super sakti. Dia pencipta. Segala kuasa dan kekuatan di seluruh alam semesta terpusat, terkendali, tergenggam di tangannya. Dan Tuhan tidak pernah menahan kekuatannya itu untuk menolong Anda. Ayat 20 yang kelima. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Gereja Kristen punya bukti besar, yaitu Yesus. Di dalam sejarah tercatat bahwa Allahnya orang Kristen, oleh karena cinta kasih, maka Yesus telah disiksa, dihancurkan dan dibunuh.
Tetapi 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kubur dan naik ke takhta untuk duduk bersama Allah. Ini adalah bukti nyata bahwa komunitas Kristen memiliki kebenaran yang istimewa. Yang keenam, ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, Rusia kebingungan. Karena serangannya ke Ukraina malah menghancurkan mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka dan juga kekuasaan apapun di dunia ini tidak ada yang cukup ampuh. Semuanya adalah kecil, lemah, dan sangat-sangat terbatas. Tetapi gereja Kristen dipimpin oleh penguasa yang tertinggi. Yesus memiliki kekuatan yang tak terbatas, tak tertandingi, dan tak terhentikan. Yang ketujuh, ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, setiap orang membutuhkan satu komunitas yang memberikan identitas, menerima kita sebagaimana adanya, dan memberikan pelayanan yang berharga. Yesus telah mendirikan komunitas yang paling dibutuhkan oleh setiap orang. Itulah gereja Kristen. Gereja Kristen adalah tubuh Yesus, hidup Yesus. Dari tubuh Yesus ini, cinta kasih yang kekal, menebarkan kebaikan dan kehidupan kepada semua orang di dunia ini. Itu keren.